Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a Allah falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadihi ahada. Amma ba'du, hadratal kurama, para ustaz, para ustadzah, para kiai, para tokoh masyarakat yang sangat saya hormati, wabil khusus Bapak Keamanan yang terhormat Bapak Sirat, juga para sesepuh Kedung Sroko yang hadir pada malam hari ini, baik dari laki-laki atau perempuan, juga para pengurus Istighosah Masjid Nurul Islam, Bapak Ahmadi dan pengurus lainnya, dan para jemaah Istighosah baik laki-laki perempuan yang saya tidak bisa nyebut satu persatu, cuma tidak lupa untuk menghormati para jemaah yang hadir pada malam hari ini, terutama para sesepuh, para pengurus. Di antaranya ialah Bapak Koha, umumnya orang Madura, tapi ada di antara ialah dari kalangan orang Jawa, bisa berkumpul bersama kita sekalian dalam acara majelis zikir dan taklim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat hidayah, inayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, marilah kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini diberi kesehatan, selamat dari segala penyakit, terutama penyakit corona, Marsina atau Himaterbantar corona, dengan adanya pembacaan Istighosah, pembacaan Yasin, pembacaan sholawat, mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah. Semuanya akan selamat dari COVID-19 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pasti orang yang menghadiri majelis zikir, majelis taklim, masuk dalam taman-taman surga. Mudah-mudahan masuk dalam surga Allah, selamat dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad bin Abdillah, yang menjadi penghulu semesta alam, yang menghilangkan
kabut-kabut kejahilan, kabut-kabut kemunafikan. Beliau membawa manusia sedunia ini ialah menjadi manusia yang kenal dengan agama Islam, kenal dengan hukum Islam, dan mempunyai iman takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Masjid Nurul Islam, jamaah Istighosah Masjid Nur Islam yang sangat saya hormati. Saya pada saat ini akan menerangkan orang yang sedang berzikir seperti istighosah. Di sana banyak zikir yang berfaedah. Juga bagi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi orang-orang thariqah, adalah senang membaca kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, ialah membaca la ilaha illallah. Orang yang senang berzikir dengan membaca la ilaha illallah, maka Allah mengharamkan orang itu masuk ke dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Apabila ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, pasti hadis itu hadis sahih. Hadis yang pasti benar. Hadis itu macam-macam. Ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis sahih. Kalau diriwayatkan orang dua ini, pasti hadis itu benar-benar hadis sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon jangan rabai supaya mendengarkan kata-kata saya, khutbah saya atau pidato saya, karena kalau tidak mendengarkan itu kadang-kadang salah paham. Bagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim? Innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Yang artinya sesungguhnya Allah sungguh-sungguh mengharamkan masuk neraka orang yang membaca la ilaha illallah. Yabtaghi bidzalika wajhullah. Tapi orang itu mengharap dengan ridho Allah, mengharap dengan hidayah, mengharap mendapat ridho dari Allah. Artinya membaca dengan ikhlas, membaca bukan karena ingin disanjung, bukan ingin dikatakan orang suci, tapi betul-betul hatinya bersih, membaca la ilaha illallah. Bagaimana keterangan dalam hadis tersebut? Orang yang membaca la ilaha illallah akan diharamkan oleh Allah masuk dalam api neraka. Tapi syaratnya apa? Orang tersebut hatinya ingin mendapat ridho Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu ikhlas, itu perlu mengerjakan apa saja, ikut istighosah, berzikir, membaca Al-Quran, berpuasa, membaca sholawat
didasari dengan ikhlas kepada Allah. Bukan tujuan lain, bukan materi, bukan karena uang atau mau diongkos atau karena duniawi, semuanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya betul-betul karena Allah, sembahyang karena Allah, memperjuangkan Islam karena Allah, mengajar karena Allah, maka semuanya akan berlanjut dan pahala pasti turun rahmat kepada orang tersebut, dan namanya selalu diingat walaupun orangnya itu tidak ada. Seperti para pejuang-pejuang dahulu yang menegakkan agama Islam, Wali-Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Saudara Khalil Bangkalan, Ya Abdul Malik Bedawi, Kiai Badr Al-Maliki, walaupun orangnya tidak ada, tapi memperjuangkan agama Islam, menegakkan syariat-syariat Islam, namanya tetap disebut. Karena apa? Karena hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi, "Wa man kana yarju liqa Allah falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadihi ahada." Artinya, barang siapa ingin bertemu dengan Allah, mati menghadap kepada Allah dengan keadaan selamat, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadihi ahada. Harus mengerjakan amal-amal soleh, ikut istighosah, ikut membaca salawat, mengerjakan perintah-perintah Allah, salat 5 waktu, dan baik kepada tetangga, tidak mengganggu kepada tetangga, itu amal soleh. Wala yusyriku bi ibadihi ahada, dan tidak menyekupukan dalam ibadahnya kepada orang lain. Artinya ibadahnya betul-betul untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal kebaikannya, menjadi pengurus, menjadi jemaah, memperjuangkan masjid, memperjuangkan madrasah, hatinya didasarkan dengan keikhlasan. Apa ikhlas? Bekerja semata-mata karena Allah. Maka dalam ayat tersebut ada tingkatannya. Orang ikhlas itu ada tingkatannya. Ada ibadah ini betul-betul karena Allah, sehingga walaupun tidak diberi surga, asalkan beribadah semata-mata untuk Allah, ini tidak apa-apa. Itu tingkatannya para waliullah, para nabi. Yang kedua, ada orang yang ibadah ada 2. Contohnya membaca Al-Quran, membaca surat Yasin, tujuannya ingin dirinya selamat dari segala penyakit. Ada istighosah, dirinya ingin selamat dari musibah. Membaca surat Waqiah, dirinya ingin supaya cepat kaya. Apakah itu mendapatkan pahala? Itu tetap ikhlas.
atau mempunyai istri tidak setia, membaca surat Yusuf. Ikola Yusuf, paham kan? Jadi seumpama bercakancah ada teman istiwasa, istrinya sering ngamuk, sering cekcok. Lalu supaya setia kepada sang suami tersebut, dibacakan surat Yusuf itu 3 kali tanpa bernapas. Ini kamu bangtai belajar dari kata anak apa? Karena setia kan ini. Ada pemuda kadang-kadang pacarnya ngambek atau cemburu buta. Supaya tetap setia, baca Iqola 3 kali. Jangan bernapas tanpa bernapas. 10 kali tanpa bernapas. Kalau kuat, kalau ngapun. Ada tapi tujuannya ingin dikawin supaya menjadi tunangan, niat baik itu tetap mendapatkan pahala. Bukan untuk main cinta yang dilarang zaman sekarang ini. Tujuannya baik. Membaca ayat kursi di rumahnya sering diganggu oleh setan iblis, kemasukan barang halus. Membaca ayat kursi, apakah mendapatkan pahala? Tetap mendapatkan pahala, walaupun tujuan ingin selamat dari godaan-godaan barang halus. Itu termasuk ikhlas bagian umum seperti kita ini. Jadi ikhlas ada 2, ada ikhlas untuk orang khos, ada ikhlas untuk orang umum. Baca burda supaya selamat dari segala penyakit, apakah mendapatkan pahala? Tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau dia ada jelek, membaca surat ini supaya itu pati, ajaran seumpama ajaran orang yang boleh kejar pada ketusa kadang itu tujuan sangat dosa neraja pada dipakai orang. Itu tingkatan membaca dari kandungan ayat tersebut. Jadi ikhlas ada 2, ikhlas untuk khos, membaca beribadah semata-mata karena Allah. Yang kedua ada ikhlas bagian umum seperti kita ini, orang-orang biasa, ialah ikhlas pokoknya mendapatkan pahala. Walaupun tujuannya ingin kaya, ingin mendapatkan sukses apa cita-citanya, itu tetap dinamakan ikhlas. Para jemaah yang sangat saya hormati, ada dalam hadis Rasulullah SAW orang yang membaca la ilaha illallah 70 kali, 70.000 kali, membaca la ilaha illallah 70.000 kali, maka akan menebus dari siksaan api neraka. Itu dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Yazid Al-Qurtubi. Anna man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marratin kana lahu bid'an minan nar. Yang artinya hadis ini menjelaskan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah 70.000 kali, maka akan menjadi tebusan orang tersebut selamat dari siksa api neraka. Kalau sesudah sholat membaca 100 kali, 5 sholat berarti berapa kali? 500 kali.
waktu malam diteruskan sampai dapat 70.000 kali, maka akan menjadi tebusan dari siksaan api neraka. Sehingga dalam hadis tersebut ada seorang imam, yakni Imam Yazid Al-Qurtubi ini, gereja berdagi anak kau malaikat kasmari. Imam Yazid Al-Qurtubi ini mengamalkan pembacaan la ilaha illallah 70.000 kali. Waktu mengamalkan ada pemuda yang masih belia. Dia datang kepada Syekh Yazid Al-Qurtubi, "Assalamualaikum ya Syekh." Kemudian disuruh masuk, dia berzikir kepada Allah. Kemudian Imam Yazid Al-Qurtubi itu ada undangan tetangganya. Dia ditinggal untuk pergi menghadiri undangan tetangganya. Setelah datang melihat anak muda tersebut masih berzikir membaca la ilaha illallah. Kemudian dia menjerit luar biasa. Acereng sangat santai. Maka tetangga itu datang, disangka ada kejadian yang luar biasa di rumahnya Imam Yazid Al-Qurtubi. Kemudian setelah dia sadar, Imam Syekh Yazid Al-Qurtubi bertanya, "Bagaimana kamu kok menjerit luar biasa?" "Begini Syekh," kata anak muda tersebut, "anak muda ini seorang waliullah, bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang biasa." Wali mukasyafah, seorang waliullah itu bisa melihat kejadian-kejadian yang belum terjadi. Seperti ini masuk surga, ini masuk neraka, itu tahu. Ketika itu melihat ibunya masuk neraka. Anak muda ini melihat ibunya masuk neraka, disiksa dalam api neraka. Maka saya Syekh menjerit luar biasa karena melihat penderitaan ibu saya yang masuk neraka. Kemudian Syekh Al-Qurtubi membaca la ilaha illallah 70.000 kali, disedekahkan untuk ibunya anak muda tersebut. Kemudian anak muda itu di lain hari, dia waktu menginap di rumahnya Syekh Al-Qurtubi mengatakan, "Alhamdulillah Syekh, ibu saya selamat dari siksaan api neraka sekarang karena barokah pembacaan Anda membaca la ilaha illallah 70.000 kali." Jadi Syekh menyatakan ini betul-betul sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah tidak akan dusta, tidak akan bohong. Pasti sabda Rasulullah itu memang dari beliau yang tak pernah dusta, tak pernah salah dalam sabdanya tersebut. Hadirin jamaah Masjidil Islam, maka dari itu marilah kita sungguh-sungguh senang beristighosah, senang ikut majelis taklim sekarang ini. Karena apa? Orang yang hadir pada malam hari ini, apalagi membaca salawat, orang yang senang mengaji dalam hukum Islam, berzikir, yastaghfirullah kullu rabbin wa yamsi hatta hitarul bahr. Orang yang datang untuk mendengarkan
bersolawat dalam pengajian tersebut, berzikir kepada Allah, beristighatsah, apalagi ada ceramah, fatwa-fatwa menerangkan hukum-hukum Islam, maka barang yang kering, barang yang basah seperti tanah, kayu-kayuan yang basah, air akan memintakan maaf untuk orang-orang yang ikut pengajian tersebut. Hatta hitanul bahri, sehingga ikan-ikan yang ada dalam lautan, ikan yang kecil, yang besar, lumba-lumba dan sebagainya, ikan paus akan membacakan istighfar untuk orang yang mendengarkan pengajian. Mudah-mudahan dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, marilah kita berdoa agar corona ini cepat-cepat dihilangkan oleh Allah. Semuanya selamat. Mari kita membaca Fatihah, dan diususkan juga untuk pengurus masjid Ustaz Lindo yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Al-Fatihah. Demikianlah khutbah yang sesingkat ini, ceramah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada jemaah istighosah Masjidul Islam, terutama kepada diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.